Nah, jadi aku akan ngejelasin tutorial 3 point problem yang ada di acara 3 Geologi Struktur 2025. Nah, jadi 3 point problem ini fungsinya itu untuk menentukan batasan-batasan litologi yang ada di peta topografi. Nah, nanti pada saat praktikum itu tuh hanya ada peta saja, seperti kayak ada bundar-bundar di sini aja. Nah, kemudian langkah pertama saat mengerjakan hal ini itu tuh yang pertama tuh cari masing-masing titik pada interval berapa. Yang diketahui bahwa interval A berada di 117, kemudian yang B itu berada di 135, kemudian yang C berada di 147. Nah, kemudian setelah itu pasangkan interval yang paling tertinggi dan paling terendah. Diketahui paling tertinggi itu adalah 147,5 dan 117. Hal yang pertama harus kita lakukan yaitu mencari upper dip-nya. Nah, mencari upper dip yaitu kita harus membuat segitiga itu seperti bidang A dan C-nya itu disayat. Nah, kemudian untuk mencari di sebelah sininya itu kita menggunakan pengurangan dari C dan A-nya berapa, yaitu 147,5 itu dikurang oleh 117, hasilnya adalah 30,5. Nah, itu 30,5 itu untuk kita naruh di elevasinya. Nah, kemudian di sebelah kan kita menggunakan tan desa ya, dan di sebelah sininya itu tuh kita menggunakan penggaris untuk menggarisi ini. Jadi kita menggunakan penggaris, hitung berapa cm, oh ternyata ini tuh 8 cm. Nah, 8 cm tersebut itu tuh diubah dulu ke dalam meter sesuai dengan interval skala petanya itu 2,2 cm itu sama dengan 100 meter. Jadi kita integrasikan ya, 2,2 per 8 sama dengan 100 per X. Nah, kemudian 2,2 sama dengan 800 itu sama dengan X sama dengan 363,3 M. Nah, udah dapet kan bahwa X-nya itu 363,3 M. Jadi kita taruh 36,3 M-nya di sini. Nah, tentukanlah tan theta sama dengan 30,5 per 363,5. Nah, untuk mencari theta itu menggunakan arctan 30,5 dibagi 363,5 itu hasilnya arctan 0,084. Nah, setelah itu dapatkanlah tetanya, ternyata 4,8 derajat. Perlu diketahui bahwa upper dip itu selalu lebih kecil daripada true dip. Nah, jadi nilai upper dipnya itu 4,8 derajat nih. Nah, langkah kedua kita harus menentukan garis strike-nya. Nah, garis strike-nya itu tuh dari kita mencari si B aksennya ini, dari si B. Sebenarnya bisa aja dari kontur 135, cuman biar lebih akurat aja jadi kita menggunakan sebuah hitungan. Nah, cari B aksennya itu gimana sih? Nah, cara nyari B aksennya itu kita asumsikan dari garis, karena kita akan menarik di sini ya, jadi kita menggunakan garis C dan A. Nah, garis C dan A nya itu kita garis seperti ini, kemudian asumsikan yang akan kita cari itu kan dari titik A. Nah, kita tuh mau mencari si dari titik B nya kan. Nah, kemudian udah C sama B. Nah, ini kita menggunakan elevasi C dan B karena kita akan menarik B ke sini kan. Nah, kita menggunakan elevasi C dan elevasi B. Nah, kemudian elevasi C dikurangi elevasi B itu 12,5 udah diketahui. Nah, tan tetanya itu diganti oleh tan 4,8 dari true dip-nya itu. Ya, 4,8 derajat dari true dip-nya. Jadi tan 4,8 derajat sama dengan, ya udah seperti biasa, tan desa berarti 12,5 dibagi Y. Jadi tan 4,8 derajat itu kan 0,08 sama dengan 12,5, berarti Y sama dengan 156,25 M. Nah, ternyata dia itu masih dalam skala peta nih. Kita ubah lagi ke dalam CM-nya. Nah, konversi ke CM yaitu 2,2 kan udah kita ketahui petanya. Nah, kita ditanya itu ya berapa sih 156,25 itu dalam cm. Jadi kita gunakan Y di sini karena yang ditanya. Nah, sama dengan 2,2 kan udah diketahui bahwa itu 100 M. Nah, makanya ditulis 100 M. Di bawahnya juga udah ketahui bahwa 156,25 M. Nah, Y-nya itu sama dengan 3,43 cm. Jadi 3,34 cm itu udah mana? Dari C ke titik B satunya ini.
ini kita ukur ya sampai 3,43 cm. Nah kalau udah di sini 3,43 cm, udah tinggal garis aja nih. Set. Nah tinggal garis aja, ini merupakan nilai strike. Nah untuk mengukur nilai strike itu kalian buat garis batu di sini, garis kartesius, kemudian di sini juga. Nah ini kan N, ini S, ini E, ini W. Nah garis segini itu kan 90 derajat. Nah 90 derajat ini kalian ukur dulu nih berapa derajat. Oh ternyata 15 derajat nih. Jadi 90 derajat tambah 15 derajat jadinya 105 derajat. Jadi strike-nya itu bernilai N 105 derajat east. Nah setelah kita mencari strike, kita tuh perlu dip. Nah true dip ini berapa sih? Nah cari true dip itu kalian harus tarik garis dari B aksen ini ke A nya. Nanti intinya passing dari A ini ke garis si strike nya itu tegak lurus ya, intinya harus tegak lurus karena itu merupakan nilai dip. Nah kemudian untuk mencari nilai true dip itu menggunakan elevasi B sama A, tapi garisnya itu menggunakan B aksen A sama A. Ini ya garisnya B aksen dan A, tapi nanti di sini itu kita menggunakan elevasi B dan A. Jadi kurangkan elevasi B dan A nya itu berarti 135 dikurang 117 berapa? 18 kan. 18 taruh di sini. Nah kemudian kita menggunakan tan theta juga nih. Nah ternyata kita harus mencari tahu di sini itu berapa sih. Nah kita gunakan cara yang pertama. Cara yang pertama itu kan menggunakan jarak dari B ke B aksen, B double aksennya itu ke A, itu berapa cm. Nah ternyata aku ukur tadi menggunakan penggaris itu 2,6 cm. Nah setelah 2,6 cm itu kan balik dalam cm ya, kita tuh perlu dalam meter. Nah konversi dulu nih, jarak B aksen double aksennya ke A kan adalah 2,6 cm. Nah kemudian 2,2 per 2,6 sama dengan 100 per X, agar kita mengetahui 26 cm ini berapa meter. Nah udah didapatkan dengan konversi karena yang ditanya itu kan dalam meter, jadi X sama dengan 118,18 meter. Nah kemudian sama seperti cara yang pertama untuk mencari apparent dip, itu tan theta sama dengan 118 per 18. Nah untuk mencari theta seperti biasa didapatkan jadinya 8,5 derajat. Nah ternyata nilai true dipnya itu udah 8,5 derajat. Nah nyari arahnya itu gimana sih? Nah nyari arahnya di sini kan udah ada nih dipnya. Nah ini kan S, ini tuh W, jadi arahnya itu SW. Nah jadi ini arahnya itu SW sedangkan nilainya 8,5 derajat. Nah setelah kita mengetahui nilai true dipnya, sekarang kita mencari spacing konturnya. Rumus mencari spacing itu adalah interval kontur dibagi tan theta. Nah interval konturnya berapa? Interval konturnya ternyata ini 135 ke 140 itu 5. Jadi buatlah interval konturnya 5. Nah tan 8,5 itu pakai yang tadi, tan 8,5 itu ke sini. Jadi kita pakai tan 8,5, jadi 5 dibagi tan 8,5 itu ternyata 0,15 kan tadi. Ya udah dapatnya 3,3 M. Nah setelah kita mendapatkan 3,3 M, kita ubah lagi ke cm, konversikan cm pada peta. Jadi 2,2 per X itu 100 per 3,3. Nah akhirnya kita mendapatkan deh X nya itu sama dengan 0,7. Nah pokoknya itu udah dapet kan garisnya. Nah kalian pakai penggaris untuk mengukur bahwa ininya tuh 0,7, ininya tuh 0,7 juga, ini 0,7. Jadi belilah garis itu sebanyak yang di bawah itu 5 garis, atas 3 garis. Nah udah kalian gariskan deh bunyi setingginya itu harus 0,7. Nah kemudian ini kan 135 kan, ini juga 135. Nah kalau misalnya turun dari 135 berarti berapa? 130 kan. Nah berarti ini 130. Carilah konturnya 130 siapa? Yang ini kan 130. Dan itu tuh harus memotong garis si kontur 130 ya tadi. Sini kan. Nah di sini. Dan ini juga 130 di mana? Set di sini ya. Nah 130 kan memotong dari sini. Nah itu juga harus memotong seperti itu. Ini juga ini 125 berarti 125 berapa? 125 sini
125 juga jadi 120, ini 125. Kemudian garis yang mengenai ini juga 125, ini 120. Jadi udah tinggal garis aja ini mengikuti titik-titik tadi. Jadi deh, terima kasih.